Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tani nekat akan membuat suatu pupuk organik cair. Dan kali ini kita lagi mencari bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut. Yang mana pupuk tersebut yang sering dibilang adalah PSB atau dengan nama lain fotosintetik bakteri, di mana pupuk ini sangat bermanfaat sekali bagi para petani ya. Dan pupuk ini atau bahan ini adalah bahan yang merupakan musuhnya para petani. Jadi kita akan membuat pupuk dari hamanya tanaman. Jadi bahan-bahan ini cukup unik dan cukup banyak, melimpah di kita. Contohnya ya seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan telur keong emas. Ini bahan kita salah satunya. Nah, ini telur keong emas. Telur keong emas ini sangat bermanfaat bagi tumbuhan kalau kita bisa mengolahnya. Di sini banyak melimpah sekali ya. Itu merupakan tanaman, itu merupakan pengganggu tanaman ya. Kalau di para petani itu adalah musuhnya. Karena biasanya itu kalau udah menetas, jadi padi itu bisa dimakan oleh keong emas itu sendiri. Makanya ini merupakan musuhnya bagi para petani. Dan itu yang putih itu udah menetas itu ya. Jadi kita nggak pergunakan yang itu, kita buang aja. Kita pergunakan yang merah gitu, yang belum menetas. Di sini sangat melimpah sekali. Kebetulan kita lagi di lokasi Kubang gitu, kalau kita sebut Kubang ya. Kubangan di sini banyak sekali. Pokoknya melimpah sekali untuk bahan baku PSB-nya. Dan ini kita akan mencoba membuat ini. Dan pupuk ini merupakan pupuk yang bisa disebut booster ya bagi tanaman. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, bagi para petani. Jadi kita mencoba untuk membantu para petani supaya jangan istilahnya kecil hati atau jangan berserah diri kelangkaan pupuk kimia. Jadi coba kita mengolah sendiri bahan-bahan pupuk tersebut. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara membuatnya, yuk kita simak video kita selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kita semua selamat berjumpa kembali. Di sini kita akan membuat apa yang disebut dengan PSB kali ini. Di PSB itu kami bakteri fotosintesis ya. Yang mana bakteri fotosintesis ini dia sangat bermanfaat sekali untuk tanaman masa-masa vegetatif ya. Nah, kali ini kita akan bahas dulu apa sih PSB itu. Jadi PSB itu adalah bakteri fotosintesis atau fotosintesis bakteri yang merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis dengan matahari. Nah, PSB itu sendiri dia memiliki pigmen yang disebut dengan bakteriofil ya, bakteriofil A dan B yang dapat memproduksi pigmen merah, hijau,
hingga ungu. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya merah, ini bukan hitam ya, ini merah, ini merah tua, ini merah hati gitu. Nah seperti ini yang udah jadi nih. Fungsi dia itu dia untuk apa? Untuk menangkap sinar matahari sebagai bahan bakar fotosintesis gitu. Jadi gini. Nah, terus untuk selanjutnya fungsi mungkin teman-teman belum tahu ya fungsi dari apa PSB itu sendiri ya. Jadi fungsi dan manfaat PSB itu sendiri, dia bisa membantu kebutuhan nitrogen untuk segala jenis tanaman ya kawan. Jadi semua jenis tanaman itu bisa sebenarnya dengan pupuk PSB ini. Terus yang kedua, dia bisa membantu akar tanaman supaya dapat tumbuh lebih baik. Dia bisa cepat ini dari pertumbuhan akarnya dengan pupuk ini gitu. Terus yang selanjutnya bisa membantu penyerapan pupuk dengan baik. Nah kalau saya kita kasih pupuk yang lain gitu selain misalnya pupuk yang ini seperti pupuk kimia dan lain sebagainya, dia bisa menyerap dengan sempurna, dia bisa menyerap dengan baik gitu ya, dengan pemberian pupuk ini dari awal masa-masa vegetatifnya. Terus yang selanjutnya itu sel PSB itu sendiri ternyata terdiri dari 60% protein yang mengandung vitamin dan mineral. Wow, 60% bor. Ini 60% mengandung vitamin dan mineral. Yang selanjutnya juga bisa menambahkan suplemen dan nutrisi serta otomatis bisa mengurangi pupuk kimia. Jadi ini ternyata dengan penggunaan pupuk ini para petani itu bisa mengurangi biaya produksi ya, biaya produksi sekitar 50%. Wow, mantap juga bor, mantap ini, bisa mengurangi biaya produksi 50%. Wow, sedangkan ini biaya dari pembuatan ini cuma 10.000 bor, ini 10.000 ini. Terus yang selanjutnya ternyata dia bisa menstimulasi pertumbuhan akar tanaman untuk berkembang dan bercabang dengan baik. Wow, sempurna juga ini bor, bagus juga nih untuk petani, untuk para petani kita. Ya mudah-mudahan ini bisa dipergunakan dengan baik oleh para petani kita, supaya para petani kita itu jangan sampai kelimpungan, tidak ada pupuk kimia dan selalu bergantung terhadap pupuk kimia. Ternyata pupuknya itu ada di sekitar kita gitu. Terus yang selanjutnya manfaatnya itu bisa menstimulasi kekebalan terhadap hama patogen. Berarti dia bisa bisa kebal terhadap hama yang biasanya kalau kita sering lihat itu seperti kalau di tanaman cabai itu kan keriting daunnya. Nah itu kan penyakit-penyakit yang busuk akar sebenarnya itu fusarium. Jadi dia itu bisa mencegah, dia bisa memberikan kekebalan terhadap tanaman itu sendiri. Terus selanjutnya juga bisa membantu akar daun dan perantingan lebih cepat. Wow, bagus ini. Oke, jadi selanjutnya mungkin bahan apa saja sih sebenarnya ini buat untuk membuat pupuk PSB ini, apa saja sih sebenarnya bahan-bahannya. Nah yang pertama itu sebenarnya sedikit kawan, bahan-bahannya itu bahan utamanya kita buat dari telur ya. Ini dari telur, bisa telur ayam kampung, ayam negeri, telur bebek, dan bisa dari telur keong mas.
Nah, ini dia untuk telur keong mas ini yang mau kita coba sekarang. Jadi karena kenapa saya membuat dari telur keong mas, karena yang selama ini telur atau keong mas itu sendiri merupakan musuh daripada para petani, daripada daripada dari para petani kita. Nah, kebetulan dia belum tahu kalau telur keong emas itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman itu sendiri. Nah, bagaimana kita cara pengolahannya dan apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan untuk apa? Untuk pembuatan PSP dari keong emas itu, yang pertama itu kita, nah ini ada telur keong emas kawan, ini sekitar 20 gram lah. Soalnya saya nggak timbang ya, maksudnya nggak ditimbangnya itu nggak di apa, nggak dimasukin ke video. Nah ini sekitar 20 gram ini telur keong emas, terus mecin. Nah ini sorry tadi kita cut ya, kita udah aduk telur keong emasnya bersama mecin, kita udah aduk semua, jadi kita tinggal tuangkan ke 4 botol yang bening ini. Nah oh ya sorry, air yang kita gunakan dari tiap-tiap botol ini kita menggunakan air kolam ikan ya, air yang ada di kolam ikan. Sebenarnya semua air juga bisa, asal jangan air pump. Kalau air pump bisa aja air pump, tapi harus didinginkan, diemin dulu selama 1 hari 1 malam ya, biar kaporitnya itu biasanya kan pakai kaporit ya, itu jadi bisa membunuh mikroba. Oke, kita langsung tuangkan ya ke dalam botol-botol ini, kita tuangkan 1 sendok. Jadi kita bagi ya di dalam satu adukan ini, dibagi 4 botol ini, 4 botol air ini sampai habis. Mohon maaf videonya ini kita bukan tangan sebelah. Jadi begini prosesnya, sangat mudah sekali untuk diikutin ya, sangat mudah sekali. Nah habis gini nanti kita tinggal jemur ya, dijemur biar kena terik matahari selama 1 minggu ya, kurang lebih 1 minggu lah, kurang lebih. Nanti dalam 1 minggu itu nanti ada perubahan.
dia bisa berubah warna. Nah, yang bisa diaplikasikan itu setelah nanti air ini berubah warna ya, warna merah, hijau, gitu warnanya. Oke, habis ini kita tutup rapat. Masing-masing dari botol ini kita tutup rapat ya, tutup rapat. Nanti kita kocok satu persatu. Oh iya, kenapa ini kasih kawat? Supaya saya mudah nanti menggantungkan, menjemurnya supaya mudah. Nah, ini sudah kocok. Tinggal kita jemur ya, kita jemur nanti setelah 1 minggu ini nanti bisa berubah. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan kita, terutama untuk para petani yang kesusahan dalam mencari pupuk kimia. Nah, ini solusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu PSB yang dibuat dari telur ayam kampung ya. Kemarin saya membuat itu dari tanggal 30 bulan Juli, sekarang tanggal 8 ya, sekarang tanggal 7 juga bulan Agustus ya, kurang lebih sekitar 8 hari. Nah, kenapa ini bisa beda? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini saya mencoba air dari pump yang putih ini nggak jadi nih, nggak ada bahan jadi ini, tapi yang 3 ini alhamdulillah ini udah jadi dan siap untuk diaplikasikan terhadap tanaman. Nah, kenapa ini nggak jadi? Nah, itu tadi, yang 1 botol ini saya uji coba dari air pump langsung, sedangkan yang 3 ini saya airnya itu dari air kolam ikan ngambilnya gitu. Tapi jangan khawatir untuk yang tidak jadi ini, nanti kita bisa aplikasikan juga. Dengan cara apa, nanti tonton aja di video selanjutnya. Nanti kita buat lagi videonya bagaimana caranya merubah ini supaya ini juga bisa berubah. Nanti tunggu di video selanjutnya. Dan ini yang barusan kita coba sekarang udah berbuih, udah kena sinar matahari, tepatnya udah berbuih. Dan ini yang tadi yang barusan sengaja kita jemur terus yang ini 1 lagi. Dan ini yang bulan kemarin saya buat sama ya, 1 juga nggak jadi, yang 1 jadi. Nah ya, 1 tetap putih gitu. Jadi kenapa saya menyarankan supaya jangan memakai air dari pump langsung ya, karena dia pakai kaporit. Nah, pengaplikasian PSB tersebut saya sudah mencoba terhadap tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, ini terutama tanaman anggur. Ini yang dari setek, umur 1 bulan saya setek, saya kocor 3 hari sekali, saya kocor ini. Alhamdulillah ini udah segini kencangnya. Dan ini 2,5 bulan. Yang ini montok-montok nih. Dan yang ini apalagi ini udah 4 bulan nih. Gila, daunnya juga
daunnya bor gede-gede, daunnya lebar-lebar begini tuh, ini udah sampai ke atas, ini udah lebih dari 2 meter. Ini sama juga tanaman anggur, padahal kita di polybag. Sama di polybag. Sekarang kita uji coba dari PSB tersebut. Alhamdulillah ini berhasil. Kita lihat sampai saya ikat kasihan juga. Tapi di samping ke situ juga saya mencoba aplikasikan ke tanaman-tanaman yang lain. Nah seperti ini kita belajar membuat bonsai. Ini dari potong batang, 1 bulan itu udah timbul daun tuh. Pikir-pikir aneh juga nih, udah pupuk ini aneh. Nah kita udah aplikasikan ke tanaman bonsai juga. Jadi di sini kita nggak pakai pupuk kimia, jadi kita belajar organik semua lah. Belajar organik ini pakai pupuk organik semua. Sama kita aplikasikan, kita coba ke tanaman durian, tapi belum signifikan ya kalau ke durian. Nah, perubahannya ini juga sama anggur, dan ini ke bonsai cendrawasih dan ke bonsai-bonsai yang lain. Kita buat langsung kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah ini saya juga heran, kaget saya lihat PSB, benar perkembangannya cukup signifikan ya dari Photosynthetic ini. Cuman gitu cara aplikasinya. Setelah ini berhasil, setelah kita membuat PSB nya berhasil, cara aplikasinya jadi 2 tutup atau 1 tutup dalam 1 liter, perbandingan 1:2. 1 tutup botol aqua PSB 1 liter air, itu pemakaiannya. Terus cara pengaplikasiannya, jadi dia ini cenderung harus kena sinar matahari dalam pengaplikasian. Jadi maksudnya pas biasanya itu pengaplikasiannya sekitar jam 10 sampai jam 12 gitu. Jadi pengaplikasiannya, jadi dia cepat, penyerapannya cepat. Ini barusan kita siram pada jam 10 tadi itu. Nah itu ada putih-putihnya tuh, ada putih-putih garis-garis putih itu. Nah itu sebenarnya dari pupuk itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita berhasil ya. Kita berhasil dalam membuat PSB, dan ini buktinya ke pohon anggur juga ada subur banget ya, pohon anggur gede-gede lagi daunnya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.